Baik, pada chapter 4 ini kita akan belajar tentang analisis laporan keuangan. Jadi kira-kira ini adalah resume-nya atau mind map-nya apa yang akan kita pelajari pada bab keempat ini. Yang pertama, sesuai judulnya karena kita akan menganalisis tentang laporan keuangan, jadi kita nanti akan belajar kira-kira apa sih gunanya atau manfaat dari analisis laporan keuangan ini kalau dilihat dari sudut pandang internal maupun kalau dilihat dari kacamata pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya, karena setiap perusahaan itu mempunyai size atau ukuran yang berbeda-beda, ada perusahaan yang kecil, ada yang perusahaan yang menengah, dan perusahaan besar, maka tentu akan ada teknik-teknik analisis laporan keuangan yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita nanti akan belajar tentang common size statement. Jadi, apa sih common size statement itu dan kira-kira apa manfaatnya? Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang rasio-rasio keuangan yang saya kira teman-teman sebagian sudah mempelajarinya di mata kuliah akuntansi. Bicara tentang rasio, nanti akan dikelompokkan dalam 5 kelompok besar, yaitu rasio likuiditas, seperti misalkan kalau teman-teman pernah dengar current ratio, kemudian asset test ratio, kemudian inventory turnover, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar tentang rasio-rasio capital structure, rasio-rasio efisiensi penggunaan aset, kemudian rasio-rasio nilai pasar atau market value, dan rasio-rasio profitabilitas. Selanjutnya, kita akan belajar juga bahwa bagaimana sih menggunakan rasio-rasio itu dalam kaitannya dengan benchmarking atau membandingkan gitu ya dengan perusahaan yang lain atau dengan rasio-rasio yang sudah dicapai perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi membandingkan kinerja antara satu tahun dari tahun ke tahun atau membandingkan dengan kinerja dari perusahaan lain. Selanjutnya, yang terakhir, kita juga akan mengupas tentang apa saja kelemahan-kelemahan dari analisis rasio ini. Jadi diharapkan pada bab keempat ini, teman-teman akan bisa memperoleh gambaran apa itu analisis rasio, bagaimana cara melakukannya, kemudian apa juga kelemahan-kelemahannya, sehingga teman-teman akan bisa menganalisis sebuah laporan keuangan dengan baik. Kita mulai saja ya. Jadi saya perlihatkan sekilas tentang kira-kira di tujuan pembelajaran di bab ini. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira setelah belajar bab ini kita diharapkan dapat menjelaskan gitu ya tentang apa yang kita pelajari dengan menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita dapat menggunakan laporan keuangan yang ada di luar sana sebagai sebuah alat atau media untuk melakukan analisis keuangan. Ketiga, karena tadi kita akan belajar tentang rasio-rasio, maka kita diharapkan mampu untuk menghitung dan menggunakan rasio-rasio keuangan tadi untuk mengevaluasi kinerja keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, tidak hanya mampu menganalisis rasio, tapi juga dapat memilih benchmark yang tepat untuk kita gunakan dalam analisis rasio keuangan. Yang kelima, yang tidak kalah penting, kita juga bisa tahu tentang apa keterbatasan dari metode atau teknik analisis rasio keuangan. Untuk prinsip-prinsip manajemen keuangan yang diterapkan gitu ya, dari 5 prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka prinsip nomor 3, 4, dan 5 itulah prinsip-prinsip yang kira-kira akan diterapkan pada bab ini. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama, kenapa sih kita perlu menganalisa laporan keuangan? Dari sudut pandang internal perusahaan, gitu ya, dari pihak internal, dari perspektif pihak yang ada di dalam perusahaan, analisis keuangan ini diperlukan. Yang pertama untuk apa? Mengevaluasi kinerja para pegawai. Jelas ya. Jadi dengan melihat laporan keuangan, maka kita bisa menganalisa kinerja para pegawai, gitu ya. Kedua, kita bisa membandingkan kinerja dari divisi-divisi yang berbeda. Ingat, sebuah perusahaan itu mungkin punya divisi-divisi yang berbeda yang beroperasi di wilayah yang berbeda. Misalkan Sony Music Indonesia, Sony Music mana gitu ya. Ketika
divisi-divisi yang berbeda ini membuat laporan keuangan sendiri-sendiri gitu. Nanti bisa dibandingkan kira-kira divisi mana yang kinerjanya paling baik, dalam artian bisa menghasilkan keuntungan paling tinggi, atau divisi mana yang kira-kira tidak mampu untuk melaksanakan cost control atau untuk menekan biaya-biaya yang ada di divisi tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa menyiapkan proyeksi-proyeksi keuangan. Contohnya, misalkan kita dengan data tren laporan keuangan dari tahun ke tahun, kita kira-kira bisa memprediksi gitu ya. Tahun depan kira-kira penjualan kita itu akan berapa gitu. Dengan harapan tren ini bakal bisa berlanjut. Selanjutnya, yang keempat, kita bisa mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkannya dengan kinerja keuangan kompetitor. Jadi, setelah kita tahu kinerja keuangan perusahaan kita, tentu kita akan melihat kira-kira kompetitor seperti apa sih kinerjanya, apakah bagus juga kalau kita bandingkan dengan kinerja kita, atau kita masih di bawah, kita kalah nih sama kompetitor. Itu kalau dari kacamata internal perusahaan. Bagaimana dengan dari kacamata eksternal gitu ya? Karena di luar, kita ingat ya, kemarin ada stakeholder gitu ya, di luar perusahaan yang juga berkepentingan dengan perusahaan, misalkan bank atau pemberi pinjaman, supplier gitu ya, atau kemudian distributor, atau mungkin investor, dan lain sebagainya. Nah, mereka juga punya kepentingan masing-masing untuk pengen tahu kira-kira laporan keuangannya seperti apa. Mereka juga pengen tahu dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Seperti misalkan bank atau pemberi pinjaman, kira-kira dengan dia melihat atau menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan, maka dia akan dapat mempertimbangkan kira-kira saya akan memberi pinjaman nggak ya kira-kira ke perusahaan ini gitu. Tentu mereka punya pertimbangan tersendiri gitu ya. Kalau misalkan perusahaannya ini kira-kira tidak prospektif di masa depan, ya mungkin mereka akan berpikir sekian kali untuk memberikan pinjaman. Begitu juga dengan para supplier. Mereka juga pengen tahu kira-kira kalau saya nanti mensuplai atau memasok bahan baku ke perusahaan ini, kira-kira bakal dibayar nggak ya nanti? Bermasalah nggak ya di kemudian hari? Kita lihat kesehatan perusahaannya dari analisis laporan keuangan tadi. Begitu juga dengan agen-agen atau perusahaan-perusahaan yang dia itu pemberi kredit gitu ya, kredit rating pemberi rating kredit gitu ya, kayak Moody's. Mereka punya kepentingan juga nih, kira-kira perusahaan ini berada di kredit rating berapa dari laporan keuangan yang dia terbitkan. Setelah dianalisis, kita bisa menentukan kira-kira peringkat kredit perusahaan ini berapa. Begitu juga dengan analis-analis profesional maupun individual investor gitu, punya kepentingannya masing-masing. Analis profesional mungkin dia pengen melakukan apa gitu ya, riset, atau pengen juga untuk membuat tulisan gitu ya, atau jurnal atau apa gitu tentang kinerja perusahaan, atau bisa juga kalau analisis perusahaannya itu, analisis profesionalnya itu adalah manajer investasi gitu, dia juga pengen kira-kira ini cocok nggak ya kalau dana-dana yang aku manage ini aku tempatkan di perusahaan ini gitu ya. Termasuk kira-kira kita apabila dalam pihak individual investor, tentu kita akan melakukan analisis laporan keuangan itu dengan harapan kira-kira saya akan menempatkan uang saya di perusahaan ini enggak ya. Selanjutnya, kita belajar tentang common size statement. Nah, apa sih common size statement ini? Jadi, common size statement atau common size financial statement adalah versi terstandarisasi dari sebuah laporan keuangan di mana sebuah akun atau entries disajikan dalam persentase-persentase. Nah, kita ingat ya, di laporan keuangan itu kan disajikannya dalam bentuk angka-angka gitu ya. Sales-nya berapa? Misalkan 1 juta. Gitu. COGS-nya berapa gitu, misalkan 800.000 dalam angka-angka gitu ya. Nah, nanti angka-angka ini akan dikonversi ke dalam bentuk persentase-persentase yang dibandingkan dengan sales-nya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Hal ini dapat membantu untuk membandingkan laporan keuangan sebuah perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan lain, bahkan jika ukuran perusahaan tersebut tidak setara atau sebanding gitu ya. Jadi setelah dikonversi menjadi persentase-persentase tadi, common size financial statement tadi bisa dibandingkan antara milik satu perusahaan dan common size financial statement milik perusahaan yang lain gitu, walaupun
perusahaannya ini sebenarnya secara ukuran itu agak jauh gitu ya. Berbeda, satu perusahaan yang kecil, satunya perusahaan yang lumayan besar. Kita lihat. Bagaimana caranya untuk membuat atau mempersiapkan sebuah common size financial statement. Tentu kita ingat di dalam laporan keuangan itu, di sana ada setidaknya gitu ya, ada laporan rugi laba atau income statement sama neraca atau balance sheet. Nah, untuk common size income statement, maka setiap akun tadi yang berbentuk angka tadi, yang sebelumnya angka kayak 1.800.000 tadi, itu dikonversi menjadi persentase dengan cara dia dibagi atau dibandingkan dengan salesnya. Kalau untuk balance sheet, nanti setiap akun yang ada di balance sheet atau di neraca itu dibagi dengan total aset atau total aktifanya. Kita lihat ya. Kira-kira jadinya seperti ini. Laporan keuangan atau laporan rugi laba milik H.J. Boswell. Maaf. Jadi, kita lihat semua akun yang ada di sini dibandingkan dengan sales atau dibagi dengan sales. Jadi salesnya 100%, COGS 75 gitu ya, gross profit 25 gitu ya. Kalau contoh sederhananya, sebelumnya di sini 1 juta, di sini 750.000, di sini 250.000, seperti itu. Jadi dia dibagi dengan salesnya. Nanti ketahuan dari sini kan kira-kira gross profitnya berapa persen? 25%. Net income-nya berapa persen? 7,6%. Nah, dari tabel tadi, kita kan bisa tahu tadi, seperti yang saya sampaikan, kalau HPP-nya 75%, gross profit-nya 25%, selling expense-nya kira-kira 3% dari sales, income tax 4,1% dari sales, dan net income-nya 7,6% dari sales. Selanjutnya, untuk neraca hampir sama, cuman bedanya akun-akun yang ada di neraca, baik yang di debit maupun di kredit, nanti dia dibagi dengan total asetnya. Seperti ini. Jadi, nanti akan ketahuan kira-kira berapa persen proporsi dari kas ini apabila dibandingkan dengan total aset. Berapa proporsi account receivable apabila dibandingkan dengan total aset. Begitu seterusnya. Demikian pula untuk akun-akun yang berada pada liabilities maupun equity. Sama. Nah, dengan dibagi-bagi tadi, ya dibagi dengan total aset tadi, maka kita tahu tadi ya dari depan total current asset naik 5,6% pada 2016 sehingga total current liabilities-nya turun 2%. Long term debt-nya sebesar 39,2% dari aset, yang memperlihatkan adanya penurunan sebesar 1,7% apabila dibandingkan tahun lalu. Retained earning-nya naik 5,8%. Jadi bisa, karena tadi ada 2 tahun, jadi bisa dilihat juga kira-kira naik turunnya berapa. Oke, itu untuk common size statement. Sekarang kita masuk ke bagian yang boleh dibilang inti dari bab ini, yaitu tentang bagaimana cara mempergunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan seperti yang teman-teman saya yakin sudah pernah mempelajarinya di mata kuliah akuntansi, ini adalah sebuah metode gitu ya, yang memberikan alternatif yang berbeda daripada common size statement tadi. Untuk bagaimana caranya menstandarisasi informasi keuangan yang ada pada laporan rugi laba dan neraca. Sebuah rasio itu pada dasarnya mungkin tidak berarti apa-apa. Jadi rasio itu sendiri ketika kita dapat gitu ya, current ratio misalkan, current ratio perusahaan A adalah sekian gitu, 2.0 gitu. Itu tidak akan dapat berarti apa-apa karena dia cuman ada di satu titik itu saja. Agar dia bisa bermakna gitu, lebih bermakna, maka kita perlu melihat juga rasio-rasio tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Tujuannya apa ya? Kita lihat, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasio current rasio tadi kira-kira naik atau turun. Kemudian, cara kedua, tentu rasio-rasio ini bisa kita bandingkan dengan perusahaan lain yang berada pada jenis industri yang sama atau peer group industry gitu ya. Perusahaan yang berada pada industri atau bisnis yang sama. Nanti bisa kita lihat kira-kira 2,0 tadi kalau dibandingkan dengan rata-rata industri, misalkan 2,5, dia jadinya lebih rendah. Itu tujuannya. Nah,
Ketika kita bicara tentang rasio-rasio keuangan, ada banyak sekali variasinya dan banyak juga modifikasinya. Tetapi kita bisa membaginya atau mengelompokkannya secara umum itu ke dalam 5 jenis rasio. Yang pertama, likuiditas, rasio likuiditas atau liquidity ratios. Ini untuk menjawab sebuah pertanyaan kira-kira seberapa liquidkah sebuah perusahaan. Liquid itu kan cair ya. Jadi seberapa cairkah perusahaan, dalam artian akankah sebuah perusahaan itu mampu membayar tagihan-tagihannya ketika tagihan tersebut jatuh tempo. Yang kedua, kita bicara tentang bagaimana perusahaan membiayai aset-aset perusahaannya. Bagaimana perusahaan membiayai pembelian yang dilakukan atas aset-asetnya. Itu terjawab oleh capital structure ratios. Yang ketiga, ada rasio-rasio yang masuk kelompok asset management efficiency ratios. Rasio-rasio yang masuk kelompok ini itu pada dasarnya memperlihatkan seberapa efisiensi manajemen perusahaan dalam mempergunakan aset-aset perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Atau seberapa efisien perusahaan mempergunakan aset yang ada untuk mengenerate sales. Yang keempat, kita tentu akan bicara juga tentang profitabilitas atau rasio profitabilitas perusahaan. Jadi, tujuannya adalah kira-kira perusahaan itu sudah dapat return yang cukup nggak atas investasi-investasi yang dilakukan oleh pemegang saham atau oleh owner. Yang keempat, kita juga bicara tentang rasio nilai pasar atau market value ratios. Tujuannya apa? Kita pengen tahu apakah manajer perusahaan yang dipercaya untuk mengelola perusahaan sudah berhasil menciptakan nilai atau creating value untuk pemegang saham. Kita mulai dari satu persatu ya. Kita mulai dari liquidity ratios. Apa saja liquidity ratios dan apa itu liquidity ratios? Jadi, rasio likuiditas sebagaimana yang telah dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan seberapa liquid atau seberapa cairkah perusahaan itu. Sebuah perusahaan dikatakan liquid secara keuangan jika perusahaan itu mampu membayar tagihan-tagihannya dengan tepat waktu. Nah, dalam menganalisa likuiditas sebuah perusahaan bisa digunakan dua perspektif. Overall liquidity, keseluruhan likuiditas, maupun likuiditas dari aset-aset spesifik. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, overall liquidity itu maksudnya apa? Jadi dia dianalisa dengan membandingkan current aset perusahaan dengan current liabilities-nya. Jadi namanya juga overall liquidity, maka dia tujuannya adalah untuk mengetahui likuiditas perusahaan secara overall, secara keseluruhan. Tetapi kita bisa juga untuk mengukur likuiditas dari aset-aset tertentu, aset-aset yang spesifik. Kira-kira apa? Gitu ya. Piutang, inventory, gitu ya. Kita pengen tahu kira-kira di mana atau kapan aset-aset perusahaan seperti piutang atau inventory tadi dapat dirubah menjadi cash. Nah, ketika kita bicara tentang likuiditas keseluruhan, paling tidak kita bisa menganalisa tadi ya dengan mempergunakan dua rasio. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah quick ratio atau acid test ratio. Apa itu current ratio? Current ratio itu adalah membandingkan antara current aset sebuah perusahaan dengan current short-term liabilities-nya. Rumusnya, current ratio adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, berkaca kepada kasus dari Boswell tadi, laporan keuangan Boswell tahun 2016, kita dapat menghitung current ratio dari Boswell adalah current asetnya sebesar 643,5 juta US dollar, sedangkan current liabilities-nya adalah 288 juta US dollar. Maka kita bisa tahu bahwa
current ratio Boswell adalah 2,23 kali. Misalkan peer group current ratio atau current ratio milik dari perusahaan-perusahaan peer di luar sana 1,8 kali, kita dapat informasi seperti itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi perusahaan ini memiliki 2,23 dalam current asset untuk setiap $1 uang yang terutang dalam current liabilities-nya. Bisa dibayangkan ya, kalau kita analisa gitu ya, maksudnya kita ambil analogi sederhana saja, misalkan saya di dompet pada suatu hari gitu ya, saya di dompet ini punya duit 500.000. Besok pagi saya akan ketemu si A gitu ya, yang saya punya utang sama dia, yang saya udah bilang sama dia besok utang saya yang 100.000 itu akan saya bayar gitu ya. Duit 500.000 ini tentu sudah saya persiapkan sebagian untuk membayar yang 100.000 yang jatuh tempo pada besok hari itu. Secara current ratio, kira-kira uang yang ada di dompet saya ini kan 500, utangnya 100 yang jatuh tempo besok. Nah, itu berarti kira-kira current ratio saya adalah 5 gitu. 5 kali dari utang yang jatuh tempo segera tadi. Itulah kira-kira current ratio yang saya miliki. Kembali lagi ke sini. Nah, ketika kita bandingkan dengan peer group current ratio, di rata-rata industri itu cuma 1,8 kali. Berarti current ratio kita 2,23 itu lebih baik daripada rata-rata industri yang umumnya 1,80. Bagaimana kira-kira kalau kita tidak ada informasi tentang peer group current ratio nih? Kita hanya tahu bahwa rasio kita 2,23 kali. Apakah itu bisa bermakna sesuatu gitu ya? Kira-kira apakah itu dapat berarti bahwa itu baik? Belum tentu gitu ya. Karena current ratio ini semakin tinggi, dia belum tentu baik. Dalam artian gini, uang yang ada gitu ya, uang yang masuk dalam current asset tadi, kalau terlalu banyak tidak bagus juga. Kenapa? Karena dia sebenarnya bisa diinvestasikan untuk kegiatan sehari-hari perusahaan. Atau kalau saya ambil analogi uang yang ada di dompet saya 500.000 tadi. Kenapa? Saya kan cuma punya utang 100 nih. Kenapa saya nggak sedia di dompet saya mungkin 300.000 saja. Yang 200.000 bisa saya investasikan, bisa saya belikan apa gitu ya. Bisa saya jual lagi. Yang pada intinya nanti keuntungannya bisa saya pergunakan untuk mempertebal dompet saya. Selanjutnya, kita berbicara tentang quick ratio, atau sebagian orang menyebutnya dengan acid test ratio. Quick ratio pada dasarnya adalah bentuk yang lebih lancar gitu ya dari current ratio. Pertimbangannya apa? Jadi quick ratio ini dia mengesampingkan inventory dari current asset. Inventory-nya dikeluarin dulu nih dari current asset. Karena inventory itu mungkin tidak sangat liquid, nggak liquid banget gitu ya. Jadi sebenarnya mirip dengan current ratio, cuman formulanya dimodifikasi. Dari current assetnya dikeluarkan inventory-nya. Jadi current asset minus inventory dibagi current liabilities. Dalam kasus Boswell, kita ingat ya, untuk current assetnya ada 643,5 juta tentunya ya. Kemudian, untuk inventory-nya itu ada 378. Sedangkan current liabilities-nya ada 288. Nah, jadi untuk menghitung acid test ratio, kita tinggal menghitung sebagai berikut. 643,5 dikurangin 378, kemudian dibagi 288, ketemu 0,92 kali. Bagaimana misalkan kita dapat informasi bahwa peer group quick ratio adalah 0,94 kali. Jadi pertama, kita tahu bahwa perusahaan ini memiliki $0,92 di dalam current asset setelah dikurangi inventory tentunya ya, untuk menutup setiap $1
$1 current liabilities-nya. Kalau dibandingkan dengan rata-rata industri, itu lebih buruk. Kenapa? Karena rata-rata industri itu mereka punya $0,94 di dalam current asset minus inventory untuk menutup setiap satu current liabilities-nya. Lanjut, setelah kita tadi bicara tentang overall liquidity yang bisa dihitung dengan menggunakan current ratio dan acid test ratio atau quick ratio, maka kita akan mengukur likuiditas dari aset-aset spesifik, aset-aset tertentu yang ada di perusahaan. Nah, kita dapat mengukur likuiditas perusahaan dengan menguji atau menghitung likuiditas dari piutang dan persediaan atau inventory untuk melihat seberapa lama waktu yang diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk mengkonversi piutang atau persediaannya menjadi cash. Kita ke piutang dulu ya. Ketika kita bicara piutang, maka kita akan bicara sebuah rasio yang dinamakan average collection period. Jadi periode collection rata-rata atau periode penagihan rata-rata. Average collection period pada dasarnya adalah mengukur jumlah hari yang diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk mentagih atau mengkolek piutangnya. Jadi, formulanya adalah average collection period itu sama dengan piutang atau account receivable dibagi dengan daily credit sales. Daily credit sales kalau kita hitung dalam satu tahun itu ada 365 hari, maka dia adalah penjualan kredit setahun dibagi dengan 365. Ingat ya, jadi average collection period adalah piutang dibagi dengan penjualan kredit harian. Nah, kembali ke laporan keuangannya Boswell tadi, berapa daily credit sales tahun 2016 gitu ya. Kita tahu piutangnya Boswell tadi ada 162 gitu ya. Penjualan kredit dalam setahun gitu ada 2.700. Nah, pertama-tama kita hitung dulu ya daily credit sales-nya. Kita bagi 2.700 tadi yang penjualan setahun, kita bagi dengan jumlah hari pada satu tahun. Apabila kita asumsikan ada 365 hari, maka nanti 2.700 dibagi dengan 365 ketemu 7,4. Kemudian, setelah kita tadi tahu dari laporan keuangan bahwa piutang perusahaan adalah 162, maka kita bagi dengan 7,4 tadi, atau kita bagi dengan daily credit sales tadi, ketemu 21,9 hari. Jadi, periode penagihan rata-rata dari Boswell pada tahun 2016 adalah 21,9 hari. Selanjutnya, kita bisa juga mengukur account receivable turnover ratio. Jadi, rasio perputaran piutang. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur berapa kali sih piutang itu berputar, roll over selama satu tahun. Jadi, berapa kalikah dalam satu tahun itu piutang itu bisa dikonversi dari piutang muncul hingga kemudian jadi cash. Ketika kita bicara account receivable turnover, maka rumusnya adalah annual credit sales dibagi account receivable. Ingat, annual credit sales dibagi account receivable atau penjualan kredit setahun dibagi dengan piutangnya. Saya kasih ini kayak semacam cara menghafal yang lebih mudah gitu ya. Ketika ketemu kata-kata turnover gitu ya, apa turnover gitu misalkan. Account receivable turnover gitu ya. Nanti bagian penyebutnya atau denominatornya itu pasti aset yang disebut di sebelum turnover ini gitu ya. Misalkan account receivable turnover, maka dia nanti adalah apa dibagi dengan account receivable. Karena account receivable ini erat kaitannya sama penjualan, maka di atasnya adalah annual credit sales. Nanti di sini akan ketemu aset-aset lain yang apa turnover gitu ya misalkan.
total asset turnover atau fixed asset turnover gitu. Nanti di bagian penyebutnya di sini ya, kalau untuk fixed asset ya fixed asset, kalau untuk total asset ya total asset. Itu hanya sekedar cara gitu ya untuk mengakali menghafal. Baik, kita lanjut. Untuk kasus Boswell tadi, kita tahu ya bahwa penjualan perusahaan dalam setahun itu ada 2.700. Nah, kemudian piutangnya ada 162. Setelah kita tahu bahwa penjualannya di 2.700 dan piutangnya ada 162, maka kita tinggal membagi 2.700 dengan 162 tadi. Ketemu 16,67 kali. Nah, artinya apa? Jadi, piutang perusahaan itu berputar, turning over, sebanyak 16,67 kali tiap tahunnya. Kalau kita dapat informasi bahwa peer group account receivable turnover ratio-nya 14,6 misalkan, maka kita dapat tahu bahwa account receivable turnover perusahaan lebih tinggi daripada peer group average yang hanya 14,6 kali. Lanjut, tadi kita bicara tentang aset piutang. Di sana ada average collection period sama account receivable turnover. Nah, kita selanjutnya bicara bagaimana untuk mengukur likuiditas dari persediaan atau inventory. Ada rasio yang dinamakan inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio untuk mengukur berapa kali inventory perusahaan berputar selama 1 tahun tersebut. Jadi kira-kira berapa kali sih inventory itu masuk ke gudang, kemudian keluar dari gudang, terjual? Karena inventory turnover ini mengukur berapa kali inventory perusahaan berputar selama 1 tahun tersebut, maka semakin pendek siklus inventory akan menghantarkan pada likuiditas yang lebih besar. Kenapa? Karena barang-barang dalam inventory dapat dikonversi menjadi kas secara lebih cepat. Nah, untuk mengukur inventory turnover ratio, rumusnya adalah COGS dibagi dengan inventories. Ingat tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika ketemu dengan kata turnover kayak gini, salah satu cara mudah untuk mengingat adalah aset yang berada di depan turnover ini, dia nanti jadi penyebutnya atau denominatornya. Karena ini inventory turnover, maka penyebutnya adalah inventory. Pembilangnya apa? Nominatornya apa? Karena yang berkaitan erat dengan inventory itu adalah COGS, maka di sininya pembilangnya adalah COGS. Jadi inventory turnover COGS dibagi dengan inventories. Untuk kasus H.J. Boswell, kita tahu bahwa COGS perusahaan adalah 2025. Kemudian, inventory perusahaan dari neraca kita tahu 378. Sesuai dengan rumus tadi, kita tinggal membagi 2025 dengan 378, ketemu 5,36 kali. Jadi, perusahaan memutar atau turnover inventory-nya sebanyak 5,36 kali dalam 1 tahun. Kalau misalkan kita tahu rata-rata inventory turnover ratio perusahaan peer itu adalah 7 kali, maka perputaran inventory perusahaan tadi yang hanya 5,36 kali tadi itu lebih lambat daripada peer group average. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung juga days sales in inventory. Rumusnya apa? Jadi, jumlah hari dalam setahun 365 dibagi dengan inventory turnover ratio. Jadi, untuk kasus tadi, karena kita tahu perusahaan memiliki inventory turnover ratio 5,36, maka
days sales in inventory-nya adalah 365 dibagi 536 atau 68 hari. Maksudnya apa? Jadi secara rata-rata perusahaan memegang atau menahan inventorinya selama kira-kira 68 hari. Jadi rata-rata perusahaan itu kira-kira naruh inventorinya itu di gudang itu 68 hari sebelum dia dapat terjual. Kenapa? Karena dalam setahun inventorinya itu berputar selama 5,36 kali. Make sense ya? Oke. Nah, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana mengukur overall liquidity dan juga bagaimana mengukur likuiditas dari aset-aset yang spesifik. Sekarang muncul pertanyaan, dapatkah sebuah perusahaan memiliki likuiditas yang berlebihan? Jawabannya adalah, investasi yang besar dalam aset-aset yang liquid, yang lancar, akan dapat membuat pembayar kembali current liabilities-nya secara tepat waktu. Sebagaimana analogi yang saya bikin tadi, saya punya uang 500.000 di dompet, besok ada utang jatuh tempo 100. Tentu, saya besok pagi akan dengan mudah membayar utang 100.000 itu dengan uang yang ada di dompet saya yang 500.000 tadi. Tetapi, gitu ya, investasi yang berlebihan dalam aset-aset liquid terbukti dapat membebani perusahaan karena aset-aset yang liquid hanya akan menghasilkan return yang minimal. Analoginya apa? Ya, karena saya menaruh 500.000 di dompet tadi, maka uang 500.000 tadi pada intinya tidak bisa saya pergunakan untuk investasi-investasi lain yang mungkin lebih berguna. Saya belikan apa gitu ya, untuk saya jual kembali dan lain sebagainya. Sebelum lagi nanti kalau perusahaan itu terlalu banyak menimbun aset-aset yang liquid misalkan dalam bentuk cash gitu ya, terlalu banyak di perusahaan, nanti juga bakal ada resiko-resiko yang sifatnya non finansial gitu ya, resiko-resiko lain gitu kan ya, misalkan korupsi dari pegawainya, pencurian dan lain sebagainya gitu ya. Berbeda kalau misalkan kas kita tidak terlalu banyak gitu ya, yang istilah ibaratnya dalam bentuk yang optimal saja, jumlah yang optimal, sedangkan yang lainnya itu kita investasikan. Nah, ini contoh saja ya, kira-kira kita untuk belajar menghitung gitu ya. Di sini kita akan coba untuk belajar tentang bagaimana mengevaluasi likuiditas dari HP. Jadi diketahui manajemen HP ini ingin agar inventory turnover ratio-nya itu menjadi 30 kali dalam setahun tanpa berubahnya sales. Jadi sales perusahaan tetap. Nah, hal tersebut seberapa besar sih akan mengurangi investasi perusahaan di dalam inventory apabila diketahui COGS perusahaan sebesar 78.596 juta US dollar dan inventory HP itu sebesar 4.288 juta US dollar. Kita ingat tadi ya, untuk mengukur inventory turnover ratio, maka rumus yang dipakai adalah COGS dibagi inventory. Jadi, inventory turnover ratio awalnya adalah ini dibagi dengan ini, tetapi kita pengen agar ini dibagi dengan berapakah, nanti hasilnya jadi 30. Kira-kira seperti itu maksud dari soal ini. Baik, kita pahami permasalahannya dulu. Jadi, inventory turnover ratio mengukur berapa hari barang atau item yang ada itu akan berada dalam akun inventory sebelum dijual. Inventory turnover ratio menjadi penting karena dia memiliki implikasi terhadap cash flow dan profitabilitas sebuah perusahaan. Nah, perubahan dalam inventory turnover ratio akan berdampak terhadap investasi perusahaan di dalam inventory. Selanjutnya, kita ingat bahwa untuk menghitung inventory turnover ratio, kita menggunakan formula COGS dibagi dengan inventory.
sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kita dengan harapan bahwa inventory turnover ratio-nya nanti angkanya 30 tanpa mengubah sales gitu ya, berarti COGS-nya tetap, maka kira-kira level inventory yang kita butuhkan berapa ya? Ya, tinggal kita masukkan ke formula tadi. Berarti nanti 78.596 dibagi dengan 30. COGS 78596 dibagi dengan 30. Ketemu 2.619,87 juta US dollar. Itulah level inventory baru yang diperlukan agar inventory turnover kita menjadi 30. Nah, kita analisis. Jadi, ketika kita mengurangi inventory turnover ratio, hal tersebut akan memiliki sebuah dampak yang besar terhadap level investasi di dalam inventory. Dengan inventory turnover ratio sebesar 30, investasi di dalam inventory akan turun secara signifikan dari 4288 menjadi 2619,87. Jadi ya, karena inventory turnover-nya meningkat, maka level inventory-nya sendiri akan turun menjadi 2619,87 juta US dollar. Baik, kita lanjut ke rasio yang kedua, rasio struktur modal. Apa itu rasio struktur modal atau capital structure ratios? Jadi, capital structure ratios mengacu pada cara sebuah perusahaan membiayai aset-asetnya. Jadi, perusahaan itu kan dia mengumpulkan modal gitu ya, untuk kemudian digunakan untuk membeli aset-asetnya. Nah, cara dia memperoleh modal dalam artian uang gitu ya, untuk digunakan untuk membeli aset-aset tadi, itu dari apa? Apakah dari menerbitkan saham, gitu, misalkan dari equity, atau ada juga yang dari ngutang, dari debt, gitu ya. Nah, capital structure ratio ini akan menjawab pertanyaan penting, bagaimana sebuah perusahaan membiayai pembelian aset-asetnya. Kira-kira berapa persen sih dari aset ini yang dibiayai dari equity, dari saham gitu ya. Berapa persenkah yang dibiayai dari hutang? Nah, ada dua jenis capital structure ratios yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah debt ratio atau rasio utang dan time interest earn ratio. Apa itu debt ratio? Jadi, debt ratio mengukur proporsi bagian dari aset perusahaan yang dibiayai dengan pinjaman atau pembiayaan utang. Dengan debt ratio ini, kita bisa tahu kira-kira berapa sih proporsi aset perusahaan yang dibiayai dengan ngutang itu. Utang di sini termasuk dua gitu ya, termasuk yang current maupun yang long term. Nah, formula dari debt ratio ini adalah total liabilities dibagi total asset. Make sense ya? Jadi, karena kita pengen tahu berapa sih proporsi aset gitu ya, pembelian aset yang dibiayai dengan utang, maka rumusnya adalah total utang atau total liabilities, total kewajiban dibagi dengan total aset. Untuk kasus H.J. Boswell, kita tahu bahwa utang Boswell adalah 1.509,75 juta US dollar. Sedangkan total asetnya 1.971 US dollar. Dari sini, kita tinggal membagi 1059,75 dengan 1971 atau proporsi utangnya adalah 53,8%. Artinya, perusahaan membiayai 53,8% dari aset-asetnya dengan utang. Bagaimana seandainya di luar sana rata-rata debt ratio dari peer adalah 35%. Maka
rasio utang perusahaan itu jauh lebih tinggi daripada peer group average yang hanya sebesar 35%. Rasio utang yang tinggi ini tentu nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nanti perusahaan juga harus mampu membayar utang-utang perusahaannya, gitu ya, membayar bunga sama pokoknya nanti ketika jatuh tempo dengan lebih besar gitu ya, punya kewajiban yang lebih besar untuk membayar utang dan pokok tadi ketika jatuh tempo dibandingkan dengan perusahaan peer. Nah, rasio yang kedua adalah time interest earn ratio. Time interest earn itu mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas utang yang dipunyai atau bunga gitu ya, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas utang tersebut. Nah, karena formulanya adalah bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau membayar bunga utang gitu ya, maka formula yang dipakai adalah NOI atau Net Operating Income atau EBIT dibagi interest expense atau beban bunga. Ingat, di sini judulnya rasionya adalah time interest earn gitu ya. Time itu apa? Kali, interest itu bunga, earn yang didapatkan gitu ya. Jadi kira-kira net operating income yang kita dapatkan itu berapa kalikahnya dari beban bunganya. Maka rumusnya adalah NOI atau EBIT dibagi dengan interest expense. Nah, pada laporan keuangan Boswell, kita tahu bahwa net operating income atau EBIT perusahaan adalah 382,5 juta US dollar. Sedangkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan adalah 67,5 juta US dollar. Kita tinggal membagi net operating income dengan interest expense. Jadi 382,5 dibagi 67,5 ketemu 5,67 kali. Maksudnya apa? Jadi perusahaan dapat membayar beban bunganya 5,67 kali. Atau kalau kita balik, maka beban bunganya menggunakan 1/5,67 atau 17,7% dari operating income perusahaan. Arti lainnya apa? Misalkan laba operasi perusahaan ini hilang gitu ya. Jadi nggak jadi dapat laba operasi sebesar 82,3%, maka perusahaan masih akan tetap dapat membayar bunga atau interest expense yang menjadi kewajibannya tepat waktu. Lanjut ya. Kita coba untuk mempelajari gitu ya, untuk mengerjakan bagaimana cara menghitung time interest earn gitu ya. Di sini kita membandingkan financing decision antara Home Depot dan Lowe's. Jadi diketahui gitu ya, dari soal diketahui bahwa berapa sih time interest earn ratio Home Depot atau AHD jika pembayaran bunganya itu tetap sebesar 0,919 miliar US dollar. Tetapi net operating income-nya turun 80% menjadi hanya 2.354 miliar US dollar. Nah, senada dengan hal tersebut, jika net operating income Lowe's turun, perusahaan Lowe's gitu ya, turun 80%, berapa time interest earn ratio-nya? Diketahui net operating income awalnya milik Lowe's itu adalah 0,63625 miliar US dollar dan pembayaran bunganya 1,873 miliar US dollar. Maaf ini nggak konsisten ya, harusnya billion, tapi ini saya terjemahin. Baik, untuk mengerjakan soal ini, tadi kita tahu ya formulanya untuk menghitung time interest earn
itu adalah net operating income gitu, dibagi dengan beban bunganya. Time interest earn ratio pada dasarnya adalah sebuah rasio yang penting gitu ya bagi perusahaan-perusahaan yang dia memiliki utang, yang menggunakan pembiayaan utang. Time interest earn ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas utang-utangnya. Time interest earn ratio mensyaratkan adanya pembandingan antara NOI atau EBIT dengan interest expense. Kedua item itu bisa kita temukan di laporan rugi laba. Ini adalah gambar gitu ya, pemetaan laporan rugi laba secara umum atau secara sederhana gitu. Jadi sales setelah dikurangi COGS, maka ketemu gross profit. Gross profit dikurangi dengan beban-beban operasi atau operating expense, maka kita akan mendapatkan net operating income atau EBIT, earning before interest and taxes gitu ya. Namanya earning before interest dan taxes, maka dia sebelum bunga dan sebelum pajak. Nah, NOI atau EBIT ini setelah dikurangi interest expense, maka dia jadi EBT, earning before taxes. Nah, namanya earning before taxes, ketika dia nanti dikurangi taxes, ketemulah net income. Nah, posisi time interest earn itu di mana? Jadi dia adalah membandingkan ini dengan ini. EBIT dengan interest expense. Berapa kalikahnya net operating income ini untuk membayar ini? Interest expense. Semakin tinggi di sini tentu ya semakin baik ya, karena tentu kalau di sininya tinggi ya akan lebih mudah untuk membayar yang di sini. Kalau di sininya lebih kecil dari sini, nah itu yang bahaya. Lanjut. Nah, kita tentukan strategi bagaimana cara memecahkan permasalahan tadi ya. Di sini kita mempertimbangkan dampak dari penurunan EBIT gitu ya. Penurunan dari yang sisi pembilangnya yang nominator atau yang di atas tadi terhadap time interest earn ratio dari Home Depot dan Lowe's. Kita akan menggunakan formula TIE yang tadi sudah kita pelajari, di mana interest expense diasumsikan tetap tidak berubah. Nah, kita tahu tadi ya bahwa net operating income-nya dari Home Depot itu turun 80%-nya menjadi 2354 dibagi dengan interest expense-nya 0,919. Nah, maka time interest earn-nya adalah ketemu 2,56. Bagaimana dengan Lowe's? Lowe's tadi kan turun 80% juga ya. Turun 80% menjadi hanya 0,508. 0,509 maaf, dibagi dengan interest expense-nya 1,873 miliar US dollar, ketemu 0,271 kali. Nah, kita amati bahwa penurunan net operating income di sini tadi, penurunan di sini dari awalnya berapa kemudian turun hanya 80%-nya gitu ya. Jadi sekian, juga turun dari awalnya berapa menjadi sekian gitu, akan menghantarkan pada sebuah penurunan time interest earn ratio yang signifikan untuk kedua perusahaan. Make sense ya? Pembilangnya jumlahnya turun dengan penyebut tetap, tentu nanti time interest earn ratio-nya itu juga akan turun. Apakah kreditor harus khawatir dengan penurunan ini? Penurunan earning akan berdampak buruk untuk Home Depot dan bahkan sangat membahayakan untuk Lowe's gitu ya. Nah, apakah kreditor perlu khawatir ya? Kalau untuk kasus Home Depot mungkin masih oke lah ya, karena masih 2,56 kali dari beban bunganya. Kalau untuk Lowe's ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali gitu ya dari sisi investor, karena cuman mampu untuk membayar 0,217 kali dari beban bunganya. Itu tadi untuk capital structure ratios.
kita lanjut ke rasio efisiensi manajemen aset. Di sini kita akan mengukur tentang efektivitas sebuah perusahaan dalam memaksimalkan gitu ya, mengutilize, mempergunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, umumnya dikenal dengan turnover ratios karena rasio-rasio tersebut merefleksikan berapa kali sebuah akun atau aset tertentu berputar turnover gitu ya selama 1 tahun. Nah, rasio yang pertama adalah total asset turnover ratio. Total asset turnover ratio ini merepresentasikan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar uang yang diinvestasikan dalam aset perusahaan. Jadi, dari setiap dolar uang yang kita investasikan dalam aset itu, berapakah penjualannya yang dihasilkan gitu. Berapa dolar penjualan yang dihasilkan. Formulanya apa? Total asset turnover itu adalah sales dibagi total aset. Ingat tadi ya, bagaimana cara mengingat dengan mudah gitu ya. Ketika ada kata turnover, maka nama aset di sebelumnya ini dia nanti akan jadi penyebutnya, jadi denominatornya. Jadi total asset turnover tentu apa dibagi total aset. Karena di sini total asset turnover ini untuk mengukur gitu ya, berapakah penjualan ya, berapakah dolar penjualan dari setiap 1 dolar uang yang diinvestasikan dalam total aset, maka bagian pembilangnya atau nominatornya adalah sales. Jadi sales dibagi total aset. Kita tahu dalam kasus Boswell tadi, salesnya adalah sebesar 2.700 juta US dollar. Kemudian total asetnya 1.971 juta US dollar. Sehingga 1,37 untuk total aset turnover-nya. Bagaimana misalkan peer group total aset turnover-nya itu kalau 1,15? Maka total aset turnover perusahaan itu lebih tinggi atau lebih baik dari milik peer atau group. Next, rasio yang kedua adalah fixed asset turnover ratio. Kalau tadi total aset gitu ya, kita sekarang mengukur fixed asetnya saja. Fixed asset merupakan bagian dari total aset. Di sini tujuannya adalah kita mengukur efisiensi perusahaan dalam mengutilize fixed asset, misalkan property, plant and equipment. Nah, ingat tadi juga, kembali saya ingatkan, ada kata-kata turnover di sini, maka nanti yang jadi denominatornya adalah kata yang ada di depannya, fixed asset. Fixed assetnya misalkan kalau ada plant and equipment berarti ya plant and equipment. Tergantung ini ya di sini ini rumusnya sebenarnya apa yang fixed assetnya. Maksudnya tidak hanya plant and equipment. Kalau misalkan perusahaan punya aset tetap lain gitu, nah dia juga di sininya ditambahkan juga gitu ya. Jadi rumusnya pada dasarnya adalah sales dibagi fixed asset. Kita tahu salesnya perusahaan Boswell tadi 2.700. Kemudian untuk fixed asset dalam artian plant and equipment-nya itu jumlahnya 1.327. Maka 2.700 dibagi dengan 1.327 ketemu 2,03 kali. Kalau misalkan peer group fixed asset turnover-nya ada 1,75 kali, maka fixed asset turnover ratio dari Boswell itu lebih tinggi atau lebih baik daripada peer group. Nah, ini misalkan kita sandingkan head to head ya, punya Boswell dengan peer group gitu ya, dari yang sudah kita hitung-hitung sebelumnya tadi. Kita pengen tahu nih tingkat efisiensi dari manajemen Boswell dalam mengutilize aset untuk menghasilkan penjualan. Di sini kita tahu bahwa secara overall gitu ya, manajemen Boswell mampu mengutilize total investasi di dalam aset-aset perusahaan secara efisien. Buktinya apa? Jadi, untuk total asset turnover, fixed asset turnover, receivable turnover itu
dia semuanya lebih tinggi daripada peer group-nya saja, daripada peer group. Hanya inventory turnover saja yang dia lebih rendah daripada peer group. Jadi secara overall, sebenarnya perusahaan Boswell ini, manajemennya sudah dapat mengutilize aset-asetnya untuk menghasilkan penjualan dengan baik. Hanya mungkin inventory turnover-nya saja yang bisa lebih ditingkatkan lagi. Next, kita lanjut ke rasio-rasio profitabilitas. Ketika kita bicara profitabilitas, tentu kita bicara tentang keuntungan, gitu ya. Jadi, apakah sebuah perusahaan itu telah mampu mendapatkan return yang layak atau cukup atas investasi-investasi yang dilakukan? Nah, ketika kita bicara profitabilitas, maka ada dua determinan fundamental dari profitabilitas dan return perusahaan. Yang pertama apa? Cost control. Yang kedua, efficiency of asset utilization. Jadi, pengendalian biaya dan efisiensi atas penggunaan asetnya. Cost control atau pengendalian biaya maksudnya adalah seberapa bagus sih perusahaan dalam mengendalikan biaya-biaya atas setiap dolar penjualan yang dilakukan. Kalau efisiensi pemanfaatan aset, itu adalah seberapa efektifkah perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan atau mendukung penjualan. Jadi, di sini kita bicara tentang pengendalian biaya gitu ya, efisiensi biaya, di sini efisiensi pemanfaatan aset gitu ya, optimalisasi pemanfaatan aset. Next, kita bicara tentang cost control dulu, pengendalian biaya. Nah, ketika kita bicara tentang cost control, tentu kita pengen tahu ya, apakah perusahaan mampu mendapatkan margin atau keuntungan yang masuk akal. Ketika biaya dapat dikontrol dengan baik, tentu nanti marginnya juga akan diharapkan dapat baik juga gitu ya. Nah, yang pertama kita gunakan gross profit margin ratio. Jadi rasio ini memperlihatkan seberapa baguskah atau sukseskah manajemen perusahaan dalam mengendalikan expense untuk menghasilkan profit gitu ya. Dalam artian kita ingat ya, gross profit margin itu rumusnya adalah gross profit dibagi dengan sales. Jadi sales itu kan setelah dikurangin HPP ketemu dengan gross profit ya. Jadi di sini kita pengen menghitung nih, kira-kira perusahaan itu bisa nggak mengendalikan COGS-nya gitu ya. Semakin bisa dikendalikan COGS-nya atau beban-beban atau biaya-biaya yang masuk dalam COGS, maka gross profit-nya kan akan semakin tinggi. Gross profit margin-nya juga akan semakin tinggi tentunya. Untuk laporan keuangan Boswell, kita tahu bahwa gross profit-nya itu adalah 675 juta US dollar. Sales-nya 2.700 juta US dollar. Sehingga gross profit margin-nya adalah gross profit 675 dibagi dengan sales 2.700 atau 25%. Artinya apa? Perusahaan menghabiskan 0,75 dolar di dalam COGS gitu ya. Hanya 0,25% 0,25 dolar saja yang didapatkan dari setiap 1 dolar penjualan yang menjadi gross profit. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika perusahaan melakukan penjualan itu dari setiap 1 dolar penjualan yang dilakukan, 0,25 dolarnya itu lah yang menjadi gross profit, sedangkan 0,75 dolar menjadi COGS. Lanjut, kita juga bisa menghitung profitabilitas ini mempergunakan operating profit margin. Jadi kalau tadi gross profit margin, sekarang kita operating profit margin.
OPM ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan setelah dikurangi COGS dan operating expense. Ingat ya, tadi dari tabel bahwa sales dikurangi COGS ketemu dengan gross profit. Gross profit setelah dikurangin operating expense nanti ketemu dengan NOI, net operating income, atau EBIT, atau net operating profit. Nah, karena formula itu tadi, maka operating profit margin dapat dihitung dengan menggunakan formula NOI atau EBIT dibagi dengan sales. Kita tahu net operating income dari Boswell tadi 382,5 juta US dollar, sedangkan salesnya 2.700 US dollar, juta US dollar. Sehingga untuk operating profit marginnya adalah 14,2%. Kalau kita tahu misalkan peer group operating profit margin itu 15,5%, maka operating profit margin ratio yang dimiliki Boswell itu lebih rendah daripada milik peer. Nah, perlu dilihat nih buat si Boswell, kira-kira sudah cukup mampu nggak untuk mengendalikan laba operasinya gitu. Ada yang perlu ditekankah dari laba-laba operasinya? Mungkin terlalu tinggi. Ya maaf, bukan laba operasi, tetapi beban operasinya gitu ya. Kira-kira beban operasinya itu ada nggak yang masih bisa ditekan lagi, karena di luar sana perusahaan peer itu dapat mendapatkan operating profit margin sebesar 15,5%. Selanjutnya kita bergerak agak ke bawah dikit untuk mempergunakan net profit margin ratio. Jadi net profit margin ini mengukur seberapa banyak income yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan setelah disesuaikan atau dikurangi dengan semua expense, termasuk income taxes. Ingat ya, kembali saya ulang, sales setelah dikurangi COGS ketemu dengan gross profit margin, gross profit ya, ketemu dengan gross profit. Gross profit setelah dikurangi dengan operating expense ketemu NOI atau EBIT. EBIT atau NOI dikurangin dengan interest expense ketemu dengan EBT, earning before tax. Earning before tax dikurangi dengan tax, maka akan ketemu dengan net income. Jadi net profit margin adalah net income dibagi dengan sales. Kita tahu bahwa Boswell memiliki net income sebesar 204,75 juta US dollar, sedangkan salesnya 2.700 juta US dollar. Sehingga net profit marginnya 7,6%. Nah, artinya apa? Jadi perusahaan menghasilkan 0,076 dolar dari setiap dolar penjualan setelah keseluruhan expense-nya diperhitungkan. Gitu ya. Kalau misalkan peer itu diketahui memiliki NPM ratio, net profit margin ratio 10,2%, maka jumlahnya tadi itu lebih kecil gitu ya. Karena peer group itu menghasilkan 0,102 dolar untuk setiap 1 dolar penjualan yang mereka lakukan. Jadi di sini NPM-nya, rasionya milik Boswell ini lebih rendah atau lebih buruk daripada milik peer. Nah, itu tadi kita bicara tentang cost control gitu ya. Nah, kita bicara yang kedua tentang seberapa efisienkah perusahaan dalam menggunakan mempergunakan aset-asetnya. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa operating return on asset ratio itu adalah sebuah pengukuran lintas dari profitabilitas operasi sebuah perusahaan. OROA menggambarkan sukses tidaknya manajemen dalam mengendalikan expense dan seberapa efisien perusahaan dalam mempergunakan aset-aset perusahaan. Jadi, OROA, Operating Return on Asset. Jadi, sebagaimana judulnya ya, Operating Return on Asset. Berarti
nanti bagian pembilangnya adalah net operating income atau EBIT karena operating return gitu ya. On asset berarti nanti penyebutnya atau denominatornya adalah total asset. Berarti OROA formulanya adalah NOI atau EBIT dibagi dengan total asset. Untuk Boswell tadi, berapa sih OROA-nya? Nah, tentu kita tahu bahwa operating income-nya atau NOI dari Boswell adalah 382,5 juta US dollar. Sedangkan total asetnya 1.971 juta US dollar. Sehingga OROA-nya 19,4%. Maksudnya apa? Perusahaan menghasilkan 0,194 dolar operating profit untuk setiap $1 uang yang diinvestasikan dalam aset-aset perusahaan. Angka tersebut lebih tinggi dari peer group average yang hanya sebesar 0,178. Apabila kita ketahui misalkan ya, peer group OROA-nya itu 17,8%. Nah, lanjut. Kita ketika bicara gitu ya bahwa OROA itu sebenarnya bukan hanya masalah cost control tapi juga asset utilization gitu ya. Maka formulanya OROA itu bisa kita breakdown gitu ya. Kita breakdown lagi bahwa OROA itu pada dasarnya adalah kombinasi dari cost control dan asset utilization. Ketika kita bicara cost control, maka kita bicara juga tentang operating profit margin. Seberapa mampukah kita untuk mengendalikan untuk mengendalikan beban-beban operasi perusahaan. Gitu ya. Kemudian, ketika kita bicara asset utilization, maka kita bicara tentang total asset turnover ratio, TATO, gitu ya, disingkat. Kita tahu OPM itu formulanya adalah NOI atau EBIT dibagi sales. Nah, total asset turnover ratio itu adalah sales dibagi total aset, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi ya. Sehingga OROA itu adalah NOI dibagi total aset. Jadi formulanya OROA tadi sebenarnya kenapa dia itu disebut sebagai kombinasi antara cost control dan asset utilization ya, breakdownnya seperti ini. Asalnya dari operating return on asset tadi, asalnya dari sini formulanya. Nah, ketika kita lihat gitu ya, kita resume gitu ya dari Boswell tadi, kan OROA itu kan bisa dihitung dari operating profit margin dikalikan dengan apa? Dengan total asset turnover-nya ya, dikalikan dengan total asset turnover atau TATO-nya gitu ya. H.C. Boswell tadi kita tahu bahwa OROA-nya itu lebih tinggi daripada peer group sebesar 17,8. Nah, dengan adanya breakdown tadi, kita bisa tahu kira-kira kenapa sih Boswell ini bisa lebih tinggi gitu ya, operating return on asset-nya gitu. Apakah perusahaan itu berhasil dalam hal cost control-nya? Ataukah karena perusahaan itu sudah mampu mengoptimalkan asset utilization-nya gitu ya. Kita lihat kalau dari sisi cost control dalam artian operating profit margin-nya, perusahaan itu lebih kecil operating profit margin-nya daripada perusahaan peer. Tapi kalau dari sisi asset utilization-nya itu memang lebih tinggi daripada peer. 1,37 dibandingkan 1,15. Jadi, kenapa OROA-nya si Boswell ini lebih tinggi? Itu bukan karena perusahaan mampu untuk mengendalikan biaya-biayanya secara lebih baik, ya, biaya-biaya operasinya, tapi lebih karena perusahaan itu mampu mengoptimalisasikan dari penggunaan asetnya. Analoginya ginilah, misalkan gitu ya, Boswell ini analogi sederhananya Boswell itu misalkan usaha fotokopi gitu ya. Nah, kalau mesin fotokopi itu dalam satu hari dia bisa memfotokopi misalkan 10.000 lembar. Boswell ini dia bisa memaksimalkan bahwa dalam satu hari ini kira-kira dia bisa 10.000 lembar benar-benar dia gunakan, dia manfaatkan gitu ya.
dia bisa fotokopi 10.000 lembar dalam sehari gitu. Lawannya mungkin ini peer group ini rata-rata mungkin bukan 10.000 lembar, tapi mungkin cuma 8.500 lembar. Tapi dari segi operating profit marginnya, laba operasinya, ini Boswell itu tidak lebih baik daripada rata-rata industri gitu ya. Mungkin karena pemanfaatannya tadi yang berlebih gitu. Si Boswell ini juga mungkin dia ngasih bonus ekstra gitu ya ke pegawai yang motokopi itu, jadi nanti beban beban operasinya gitu ya, beban perusahaannya itu lebih tinggi gitu, jadi secara operating profit margin turun, kira-kira seperti itu. Nah kita pengen menelusuri lebih jauh nih gitu, pengoptimalan ini aset utilization tadi gitu, optimalisasi pemanfaatan aset itu kira-kira di aset apa gitu ya. Nah, kita lihat tadi di sini. Kalau dari sisi account receivable turnover gitu ya, maka H.G. Boswell ini dia lebih tinggi. Dari sisi inventory turnover lebih rendah. Fixed asset turnover lebih tinggi. Jadi optimalisasi utilisasi aset tadi gitu ya, efisiensi penggunaan asetnya itu lebih baik di Boswell dalam hal pemanfaatan aset tetap, sama ini perputaran piutangnya dia lebih tinggi daripada grup. Kalau untuk inventory turnover-nya itu sebenarnya lebih rendah daripada rata-rata industri. Kesimpulannya apa? Dari hasil pengamatan tadi, ROA Boswell itu lebih tinggi daripada peers, OPM-nya lebih rendah, TATO-nya, total asset turnover ratio-nya itu lebih tinggi daripada peers. Rekomendasinya apa? Karena tadi ada masalah di cost control, maka kita rekomendasikan untuk mengurangi cost gitu ya. Perusahaan harus menginvestigasi COGS atau operating expense-nya untuk melihat apakah terdapat peluang atau potensi untuk mengurangi biaya-biaya yang ada. Yang kedua, kita juga merekomendasikan agar perusahaan mengurangi inventory gitu ya. Untuk menginvestigasi kira-kira ukuran size inventory-nya itu sudah tepat apa belum sih gitu, atau berlebih gitu. Karena terlalu banyak inventory itu kan nggak bagus juga ya. Karena terlalu banyak inventory di gudang itu kan tidak bagus juga. Nanti bisa obsolete gitu ya, bisa usang gitu ya. Bisa rusak, bisa ada resiko pencurian dan lain-lain gitu. Tidak bagus. Nah, kita coba menghitung-hitung nih ya, untuk kira-kira kalau ada kasus seperti ini. Jadi jika Home Depot dapat meningkatkan TATO gitu ya, total asset turnover ratio-nya menjadi 2,5, sebelumnya hanya 2,8 0,2,08, dengan tetap mempertahankan operating profit margin yang ada saat ini dalam artian 13,33% gitu ya. Apa yang akan terjadi pada ROA perusahaan? Kita lihat. Kita pahami bahwa ROA tadi ditentukan oleh dua hal ya, cost control sama asset utilization. Cost control itu apa? OPM. Asset utilization itu apa? TATO. Nah, kita akan menganalisa dampak peningkatan total asset turnover ratio terhadap ROA dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi, ROA sama dengan total asset turnover dikalikan operating profit margin. ROA sebelumnya adalah 2,08 dikalikan operating profit margin 13,3%. Jadi ROA-nya sebelumnya 27,67%. Nah, tadi kita tahu kan dari soal operating profit margin perusahaan tetap, tetapi total asset turnover-nya itu mampu dinaikkan menjadi 2,5. Maka ROA-nya nanti akan menjadi 33,25%, hasil dari pengalian 2,5 kali 13,3. Nah, artinya apa? Jadi peningkatan TATO, total asset turnover ratio, memiliki dampak positif terhadap operating return on asset dari Home Depot.
Nah, apabila Home Depot ingin lebih lagi dalam meningkatkan ROA-nya, Home Depot harus fokus pada cost control yang akan membantu meningkatkan net operating profit gitu ya. Jadi karena tadi di sini sudah berhasil meningkatkan di sini, kalau pengen ini lebih tinggi lagi ya tentu bagian operating profit marginnya ini dinaikkan gitu ya. Caranya gimana? Karena operating profit margin itu adalah NOI dibagi dengan sales, maka operating profitnya itu harus dinaikkan. Nah, ketika nanti ada pertanyaan gitu, apakah perusahaan itu sudah menyediakan return yang masuk akal gitu ya terhadap investasi-investasi yang dilakukan oleh pemilik dalam artian pemegang saham, maka kita gunakan rasio ROE atau return on equity. Jadi rasio ROE ini mengukur return akuntansi gitu ya dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Ingat, return on equity. Berarti return itu apa? Net income. On equity berarti common equity. Berarti net income dibagi dengan common equity. Nah, berapa kalau untuk Boswell tadi? ROE-nya kita tahu bahwa net income Boswell adalah 204,75 juta US dollar. Total common equity-nya kita tahu ada 911,25 juta US dollar. Sehingga ROE-nya adalah 204,75 dibagi dengan 911,25 atau 22,5%. Maksudnya apa? Jadi shareholder mendapatkan return 22,5% atas investasi yang mereka lakukan. Kalau misalkan kita tahu bahwa peer group ROE ratio-nya itu 18,0, maka ROE-nya Boswell ini sudah lebih tinggi daripada milik peer group atau rata-rata industri yang hanya 18%. Nah, kita bisa juga dalam menghitung ROE ini mempergunakan metode DuPont gitu ya. DuPont method gitu ya. Dalam menggunakan metode DuPont, maka kita decompose gitu, kita uraikan formula dari ROE tadi yang net income dibagi dengan common equity tadi ke dalam 3 bagian. Jadi ROE itu sebenarnya adalah pengalian dari profitability, efisiensi, dan equity multiplier. Equity multiplier itu apa? Maksudnya dia adalah untuk mengcapture dampak penggunaan pembiayaan utang terhadap return on equity-nya. Nilai equity multiplier akan terus meningkat ketika perusahaan menggunakan lebih banyak utang gitu ya. Jadi semakin banyak utang, equity multiplier-nya akan semakin tinggi. Kita langsung ke persamaannya saja ya. Jadi biar teman-teman nanti bisa membayangkan gitu ya. Kita tahu ROE itu adalah profitability dikalikan efisiensi dikalikan equity multiplier. Bicara profitability, maka kita bicara tentang net profit margin. Bicara efisiensi, kita bicara tentang total asset turnover. Dan kemudian equity multiplier. Net profit margin itu apa? Kita tahu formulanya net income dibagi sales. Total asset turnover ratio sales dibagi total asset. Equity multiplier itu adalah 1/1 min debt ratio. Coba perhatikan di sini ya. Ini kalau kita coret-coret gitu ya. Sales di sini kita coret dengan sales di sini. Hilang ya. Ingat ya rumus matematik biasa. Ini sama ini hilang. Kita hilangkan. Net income kali 1 ya net income itu sendiri. 1 min debt ratio ini kan sebenarnya equity ratio. Jadi equity ratio dikalikan total aset. Itu berarti ya jumlah equity-nya. Berarti net income dibagi common equity. Gitu kan. Make sense ya, dapat dinalar ya di sini ya jadi ya. Nah, ketika setelah kita breakdown gitu ya, kita bandingkan milik dari Boswell tadi dengan rata-rata grup gitu ya. Kita tahu ROE dari Boswell 22,5 tadi lebih tinggi daripada peer atau grup tadi yang 18,5. Kalau kita breakdown, kenapa sih ROE-nya Boswell itu bisa lebih tinggi? Karena
perusahaan Boswell lebih baik dalam mengutilisasi asetnya, dalam mengefisiensikan pemanfaatan asetnya, dan dalam hal ini financial leverage atau equity multiplier-nya. Tetapi dalam hal net profit margin-nya sebenarnya masih bagus perusahaan-perusahaan peer. Karena tadi kita ingat di Boswell ini ada masalah cost control-nya gitu ya. Nah, ini kalau kita breakdown gitu ya, ROE 22,5 tadi kan pengalian dari net profit margin dikalikan total asset turnover ratio, equity multiplier gitu ya. Net profit margin itu ada dua komponennya, net income sama sales gitu ya. Total asset turnover ratio ada sales sama total asset gitu ya. Kita breakdown lagi nih, net income itu ada apa? Dua kan komponennya gitu ya. Net income ada total cost, ada sales gitu ya. Sales setelah dikurangi total cost itu kan ketemu net income kan. Total cost-nya itu di breakdown apa? Ada COGS, ada operating expense, ada interest expense, ada income taxes gitu ya. Kemudian kalau total aset gitu kan, total aset itu kan ada dua komponen, fixed asset sama current asset. Current asetnya ada apa? Ada cash, ada AR gitu ya, ada inventory, ada aset-aset lancar lainnya. Ini kalau kita uraikan gitu ya. Nah, kita ke rasio yang terakhir, yaitu rasio nilai pasar atau market value ratios gitu ya. Market value ratios ini gunanya apa? Untuk menjawab pertanyaan gitu. Bagaimana saham sebuah perusahaan dihargai atau dinilai di pasar saham atau stock market. Yang sering kita pakai salah satunya adalah PE ratio atau price earning ratio. Kita menggunakan PE ratio ini untuk mengindikasikan seberapa besarkah seorang investor saat ini mau atau bersedia untuk membayar setiap earning yang dilaporkan oleh perusahaan. Jadi price earning ratio sesuai dengan judulnya, price earning ratio berarti price per share gitu ya dibagi dengan earning per share gitu. Atau seberapa maukah gitu ya investor itu untuk membayar dari setiap $1 earning di sini gitu. Nah, kita tahu untuk Boswell tadi misalkan harga per saham dari Boswell, harga per lembar sahamnya adalah 32 US dollar, sedangkan kita tahu bahwa earning per share dari Boswell tadi adalah 2,28 US dollar, maka 32 dibagi dengan 2,28 ketemu 14,07 kali. Jadi seorang investor itu kira-kira mau membayar 14,07 kali dari setiap earning yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio yang kedua adalah market to book ratio. Rasio ini mengukur hubungan antara nilai pasar atau market value dan nilai investasi yang terakumulasi di dalam ekuitas perusahaan. Sesuai judulnya ya, market to book value. Berarti dia market price-nya per lembar sahamnya berapa. Jadi market price per share dibagi dengan book value per share. Ketika kita bilang book value, maka itu mengacu pada common shareholder equity. Gitu ya. Nah, karena ini per share, maka tinggal dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi, market to book ratio adalah harga per lembar saham dibagi dengan common shareholder equity dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk kasus Boswell, karena tadi kita asumsikan bahwa harga per lembar sahamnya itu adalah 32 US dollar, sedangkan kita tahu bahwa common shareholder equity Boswell adalah 911,25 juta US dollar dengan jumlah saham yang beredar ada 90 juta US dollar, maka market to book ratio-nya adalah 32 dibagi dengan 911,25 dibagi 90 atau 32 dibagi 10,13 yaitu 3,16. Karena misalkan gitu ya, kita tahu
peer group market to book ratio-nya itu 2,7 kali, maka kita tahu bahwa market to book ratio Boswell itu lebih baik daripada rata-rata industri. Kita berlatih ya, kita latihan contoh untuk apabila ada kasus seperti ini ya. Jadi, berapakah seharusnya price per share dari Apple agar PE ratio-nya yang semula hanya 10,39 dapat menjadi setara atau sama dengan PE ratio Microsoft yang 35,09. Apabila kita ketahui EPS Apple gitu sebesar 9,22 dan price per share saat ini 95,76. Jadi ingat ya, PE ratio tadi apa? PE ratio itu adalah price per share dibagi dengan earning per share. Berapakah ini agar nanti PE ratio-nya itu jadi 35,09 dengan EPS tetap. Oke, kita ingat tadi ya, PE ratio itu bergantung pada dua hal ya. EPS sama harga per lembar saham gitu ya. EPS sendiri itu adalah formulanya adalah net income dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Karena earning per share ya, berarti earning itu net income per share, per satu saham, berarti jumlah saham yang beredar. PE ratio sendiri price per share dibagi EPS. Nah, untuk kasus Apple dan Microsoft tadi, kita kan pengen nih si Apple ini PE ratio-nya yang semula hanya 10,39 dapat menjadi 35,09 gitu ya. Kita tinggal mengalihkan 3 PE ratio-nya 35,09 dengan earning per share 9,22. Ketemu 3,5. Jadi agar PE ratio-nya si Apple dapat menjadi 35,09, maka price per share-nya harus sebesar 323,53. Analisis kita apa? Jadi PE ratio memungkinkan kita untuk membandingkan dua saham dengan harga yang berbeda dengan menstandarisasi harga saham melalui earning. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya PE ratio, maka kita bisa nih membandingkan PE ratio antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, Microsoft memiliki PE ratio yang jauh lebih besar. Untuk dapat mencapai nilai PE ratio yang sama dengan Microsoft, maka harga per lembar saham Apple itu harus dapat dinaikkan atau meningkat dari 95,76 ke 32,3,53. Sampai di sini saya kira cukup ya untuk masalah-masalah rasio-rasio keuangan tentang bagaimana cara menghitungnya, teknis penghitungannya. Nah, setelah kita dapat mampu menghitung rasio, cara selanjutnya adalah kita belajar bagaimana cara melakukan benchmark dari hasil ya, penghitungan yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, terdapat dua jenis atau tipe benchmark yang umumnya digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan ya, dengan memanfaatkan laporan keuangan yang ada. Yang pertama, analisis tren. Yang kedua adalah pembandingan dengan grup gitu ya, rata-rata grup, rata-rata industri gitu. Namanya trend analysis atau analisis tren, maka kita membandingkan laporan keuangan sebuah perusahaan dalam kurun waktu tertentu gitu ya, biasanya antar waktu atau time series gitu ya. Jadi laporan keuangan tahun ini kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk peer group comparison sesuai dengan namanya, maka kita membandingkan laporan keuangan sebuah perusahaan dengan perusahaan sejawat yang ada di luar sana. Nah, trend analysis ini dia membandingkan antara rasio keuangan dari sebuah perusahaan dengan rasio-rasio keuangan masa lampau. Tujuannya apa? Kira-kira kita pengen tahu nih, perusahaan tuh kinerjanya meningkat enggak?
atau malah menurun. Misalkan tahun lalu operating profit marginnya misalkan 10%, sekarang kok jadi 8%. Kenapa? Nah, itu bisa dijawab dengan trend analysis ini kira-kira. Bisa ketahuan dari sini. Ini contohnya kalau kita lihat inventory turnover ratio dari Home Depot dibandingkan sama Lowe's gitu ya. Jadi ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga sekaligus dibandingkan dengan perusahaan lain gitu ya. Kalau untuk Home Depot kita lihat trennya gitu ya. Kalau dalam 10 tahun terakhir sih trennya sebenarnya hampir-hampir mirip gitu ya antara dua perusahaan ini. Nah, kalau untuk pembandingan dengan perusahaan peer gitu ya, kita pada dasarnya para analis itu percaya bahwa perusahaan peer ini akan dapat menjadi sebuah benchmark yang tepat gitu, yang relevan gitu. Kenapa? Ya karena sama-sama perusahaan itu bergerak di bidang industri yang sama. Gitu ya. Terus yang alasan lainnya gitu ya, rasio-rasio keuangan atau rata-rata industri itu dapat diperoleh dari sejumlah basis data keuangan. Jadi di luar sana itu ada banyak gitu rata-rata industri, data-data rasio-rasio keuangan rata-rata industri yang kita bisa dapat dari misalkan Yahoo Finance, dari Google Finance, dari website-website lain gitu ya yang tersedia, nanti tinggal googling saja banyak. Nah, jadi akan sangat bermanfaat juga bila kita tidak hanya membandingkan antara kinerja antar waktu gitu ya dengan kinerja masa lampau, tetapi kita juga bisa membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berada pada industri yang sejenis. Ini misalkan untuk perusahaan Gap gitu ya, Gap Incorporation tahun 2016. Kita bandingkan Gap ini dengan rata-rata industri. Nah, dari sini kan ketahuan nih, rasio PE rasionya Gap itu lebih rendah. Market to book rasionya juga lebih rendah daripada rata-rata industri. Tapi kalau dilihat dari gross profit margin sebenarnya lebih tinggi, lebih bagus daripada rata-rata industri. Cuman net profit marginnya aja mulai kurang nih, mulai lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata industri. Artinya Gap ini ada masalah nih di bagian operating expense-nya. Apakah mungkin ada beban-beban operasi yang berlebih yang seharusnya bisa ditekan? Nah, itu nanti jadi tugasnya si Gap nih untuk menginvestigasi lebih lanjut. Return on equity-nya otomatis karena operating profit-nya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Net profit margin-nya apalagi gitu. Tentu return on equity-nya tidak akan maksimal gitu. Dia lebih rendah daripada rata-rata industri. Nah, di sini kalau kita lihat dari debt rasionya itu lebih tinggi dari rata-rata industri. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari current rasionya juga lebih rendah daripada rata-rata industri. Total asset turnover-nya sebenarnya lebih tinggi, inventory turnover-nya juga lebih tinggi. Jadi nanti bagian-bagian di sini yang lebih rendah itu bisa dimanfaatkan oleh pihak internal perusahaan Gap untuk sebagai trigger gitu ya, investigasi lebih lanjut ada masalah di mana di dalam perusahaan. Baik, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan analisis laporan keuangan, baik dengan common size statement maupun dengan rasio-rasio, termasuk gimana caranya melakukan benchmarking. Nah, kita masuk ke bagian akhir dari bab ini nih. Jadi analisis rasio yang kita pakai tadi itu kira-kira punya keterbatasan enggak ya? Gitu ya. Punya limitation enggak ya? Keterbatasan dari analisis rasio yang kita buat tadi ternyata ada juga gitu ya. Lumayan banyak. Yang pertama, keterbatasan yang kita ketahui adalah terkadang cukup sulit untuk memilih sebuah benchmark industri yang tepat. Coba perhatikan kata-katanya. Jadi terkadang sulit untuk memilih sebuah benchmark industri yang tepat. Jadi sebuah perusahaan itu kadang kan dia bergerak di
bisnis di bidang bisnis atau bidang usaha yang bermacam-macam gitu ya. Nah, ketika misalkan dia pengen cari benchmark yang tepat, dia mungkin akan kesulitan karena di luar sana mungkin ada yang mirip industrinya, tapi bidang usahanya itu nggak sama persis. Jadi kalau kita bandingkan itu sebenarnya sebagai kita jadikan benchmark yang nggak tepat-tepat banget, orang bidang usaha kita juga tidak sepenuhnya sama gitu. Tidak 100% sama. Terus yang kedua, rata-rata industri yang terpublish gitu ya, publish peer group atau industry average gitu, tidak selalu merupakan representasi dari perusahaan yang dianalisis. Nah, kembali lagi ke tadi ya, ketika misalkan ada banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak 100% bisnis usahanya sama gitu, tetapi biasanya kan untuk tujuan peer group gitu ya dianggaplah oke lah, ini mirip lah, kemiripannya 90%, 80% bidang industrinya. Nah, ini kita kelompokkan ke bidang industri yang sama, misalkan agrikultur misalkan seperti itu. Nah, padahal kalau kita pakai sebagai acuan, itu juga nggak sama-sama persis dengan bidang usaha kita. Jadi, itu salah satu kendala juga. Yang ketiga, rata-rata industri itu bukan merupakan sebuah desirable target or norm. Jadi, rata-rata industri itu bukanlah sebuah target yang harus kita raih gitu. Tidak ada itu pernyataan yang menyatakan bahwa kalau sudah sama dengan rata-rata industri itu udah berarti bagus, atau ketika melampaui itu lebih bagus kita melampaui dari rata-rata industri. Karena dia itu bukan target perusahaan dan juga bukan norma yang diakui secara luas gitu ya, bahwa kita itu harus sama dengan rata-rata industri, itu tidak ada. Selanjutnya, dari segi praktek akuntansi itu juga bisa jadi berbeda antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Misalkan masalah pencatatan gitu ya, mungkin ada yang pakai accrual, ada yang pakai cash basis gitu. Terus misalkan metode penilaian persediaannya gitu, ada yang perpetual, ada yang lainnya gitu ya, macam-macam gitu ya. Penyusutannya bisa juga berbeda, metode penyusutannya. Jadi praktek akuntansinya itu bisa berbeda antara satu perusahaan dengan yang lainnya, yang ketika kita bandingkan, kita jadikan dia sebagai benchmark, itu juga tidak tepat-tepat banget. Nah, terus banyak perusahaan mengalami perubahan-perubahan musiman dalam operasi mereka. Kita lihat ya, ini kan menjelang lebaran nih, tapi sekarang dalam kondisi COVID-19 ya. Normalnya dalam kondisi lebaran kayak gini, menjelang lebaran, puasa kayak gini, kira-kira industri apa yang hidup, yang tumbuh pesat penjualannya? Sirup, ya, biskuit, sarung, gitu ya, atau kurma misalkan gitu ya. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan itu yang sifatnya operasinya itu musiman. Gitu ya, kayak tadi misalkan perusahaan sirup, misalkan ABC atau sarung gajah gitu ya, yang mereka itu sifatnya industrinya musiman gitu. Nah, itu kan kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain yang misalkan bergerak di bidang industri yang sama tetapi sifatnya tidak musiman, itu bisa jadi akan berbeda gitu, tidak sepenuhnya sama. Jadi tidak sebanding lah. Nah, keenam, rasio-rasio keuangan hanya menawarkan clues, memerlukan penelusuran lebih lanjut atau further investigation. Jelas ya, kayak tadi misalkan yang kasusnya gap tadi ya, jadi ada permasalahan beban operasi. Jadi kira-kira kalau rata-rata operating profit marginnya itu lebih rendah daripada rata-rata industri dari si gap tadi, berarti mungkin ada beban operasi yang berlebih yang mungkin bisa dikendalikan dengan lebih baik. Tapi kan kita tidak tahu ada masalahnya di mana. Nah, itu perlu ditelusuri lebih lanjut. Jadi rasio keuangan ini hanya sebagai trigger saja, tidak bisa menemukan akar masalahnya di mana. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah the result of financial analysis are no better than the quality of financial statement. Jadi kembali lagi, karena analisis laporan keuangan atau analisis rasio yang kita lakukan tadi
berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan atau diterbitkan sebuah perusahaan, maka kalau kualitas laporan keuangannya itu sudah jelek, ya analisis laporan keuangan yang kita lakukan otomatis juga akan jelek juga kan. Orang sumbernya udah jelek, sumbernya udah tidak valid, kualitasnya dipertanyakan, ya kita analisis dengan cara apapun juga hasilnya juga akan ngaco seperti itu. Baik, ini untuk chapter keempat. Terima kasih.